Gen Z itu paling suka tentang sport dan e-sport. Oke. Sport dan e-sport. Nomor satu kalau kita ranking itu sport dan e-sport tuh. Gamesnya ya, Gen Z bola tuh, misalnya. bola, Nomor satu ya. Mobile Legend, Mobile Free Legend. Fire. Nah itu Gen Z tuh paling suka tuh. Nah, Kalau dilihat demografi pengguna internet di Indonesia itu yang paling banyak pertama pelajar. Lalu kalau dilihat siapa sih yang paling banyak menyebarkan hoax? Bukan produksi ya, Tat ya. Paling banyak menyebarkan nih. Bukan karena produksi. menyebarkan tuh bisa jadi dia nggak tahu kalau dia lagi menyebarkan hoax. Oke, nggak sadar ya. Nggak sadar tuh. Itu ada di demografi kedua tuh, Tat. Bahkan foto-foto yang kita lihat sekarang kan gemoy kebanyakan memang ke foto AI tuh. Foto AI Foto ya? AI tuh kebanyakan. Saya harap nanti di kertas suara nggak pakai foto AI sih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi pada hari ini bersama saya di Kingmaker, dan kita akan membicarakan sesuatu yang sangat penting terakhir ini, terutama soal media sosial yang sedang terjadi proses peralihan ya, terutama isu terakhir nih tentang Anies Bubble di TikTok ya, dan fenomena gemoy yang mulai tersalipi oleh Abah ya, sebuah diksi-diksi yang bagi anak-anak Gen Z ini sesuatu. Nah, terutama buat para pemerhati media sosial, pertarungan di media sosial ini di setiap kontestasi pemilihan umum khususnya itu sangat besar pengaruhnya. Sama-sama kita ketahui sebelum ini, pertarungan di Twitter dan di Instagram khususnya di Indonesia yang paling besar pemakainya, di luar Gen Z ini memang ada paslon tertentu yang kelihatannya memenangkan di level itu karena memang di sini gagasan, ide, pemikiran yang berat-berat lah seringkali termuat. Sementara pemilih terbesar di atas 50%-nya adalah kaum Gen Z yang dunianya dunia TikTok. Yang kalau cari data bukan googling tapi TikToking. Nah, dunia mereka ini dunia yang bebas. Tidak seperti Instagram yang sangat dipengaruhi oleh tokohnya. Sehingga berapa jumlah follower itu penting. Di Instagram, di YouTube misalnya, juga di Twitter. Tokoh ini cenderung memang membawa opini kepada followersnya, berbeda dengan TikTok. Ukurannya adalah likes-nya dan viewersnya ya Mas ya. Nah, ini dunia anak muda yang Gen Z itu susah saya ingin mendeskripsikan, nanti biar Mas John aja ya. Mas Nova, sorry. Mas Nova yang akan menyampaikannya dari Drone Emprit. Ya. Insya Allah beliau termasuk senior di dalam yang malam hari ini akan berbagi data kepada kita dan berbagi cerita. Nah, tapi ini kan kaitannya erat ya sama uang juga, sama membayar influencer, ya kaitannya ke infak besar juga ini, ya karena ada paslon tertentu yang uangnya banyak bisa membayar para influencer yang mahal-mahal itu kan, bahkan untuk mempengaruhi publik lewat para influencer-influencer yang akan menyebarkan ide-idenya, entah benar entah salah, pokoknya bayar. Dan ini kaitannya juga erat, jadi sama halnya dengan ongkos perang dalam sebuah peperangan itu memang tidaklah murah. Nah karena itu kaitannya dengan infak nih bagaimana? Infakkan media sosial kita untuk kebenaran. Infakkan waktu kita untuk nge-share, komen. Ya, itu infak kita. Di dunia media sosial ini
Nanti Mas Nova yang akan menjelaskan bagaimana tuh infak di media sosial. Selain memang biaya besar untuk para influencer, kemudian menyempatkan waktu, kalaupun lagi gabut, apa sih gabut itu? Hah? Lagi nggak ada kerjaan, kemudian juga nggak bisa bikin konten, ya udah mendingan nge-share atau komen, ya, ngelawan yang komen-komen negatif, dilawan. Itu bagian dari berjuang juga enggak? Ya, karena di dunia Gen Z ini, dunia mempengaruhi ini penting. Di tengah kelabilan mereka yang gampang sekali beralih dan cepat sekali itu geser-geser itu. Asik nggak asik. Jadi di sisi mana kira-kira politik uang bisa kita kalahkan lewat media sosial. Nah, langsung saja memang beliau memang pakar di bidang itu, termasuk juga peneliti senior di dalamnya. Saya tahu istilahnya gitu ya. Di bidang sosial media yang kemarin Mas Ismail Fahmi kita undang. Nah, sekarang Mas Novanya juga yang merupakan pelaku di dalamnya. Nah, sekarang pertanyaannya sederhana, gimana nih Mas cerita perkembangan terakhir fenomena pergeseran ini? Bismillahirrahmanirrahim. Makasih atas undangan ya. Terima kasih banget diberi kesempatan untuk berbagi di majelis yang sangat terhormat ini. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang fenomena media sosial dan pemilu belakangan ini, memang agak menarik tuh. Setidaknya menarik itu dalam 1 minggu terakhir ini. Ya. Setelah ada aktivitas Mas Anies, ya. Dan Pak Mahfud juga tuh. Oh, Pak Mahfud juga? Pak Mahfud juga, di TikTok mereka live. Live juga? Live juga. Iya. Nah itu menarik sekali. Jadi, karena kalau kita lihat datanya, sebenarnya dari awal tanggal 28 November kampanye itu dimulai secara resmi sampai sekitar akhir atau awal Desember, pertengahan Desember, perbincangan itu dikuasai oleh dua orang. Perbincangan, volume perbincangan yang sangat tinggi itu hanya untuk 2 orang. Siapa itu? Pertama Pak Gibran. Pak Gibran. Yang kedua Pak Prabowo. Pak Prabowo, dua ini ya. Dua itu tinggi sekali volume. Tinggi sekali. Tetapi setelah kita lihat dalam 1 minggu terakhir itu tepatnya tanggal 27 Desember sampai tanggal 2 Januari kemarin. Yeah. Ada perubahan volume perbincangan. Pak Anies itu nomor 1 sekarang. Oh, nomor 1 ya. Sejak tanggal 27 Desember sampai 2 Januari 2024. Dengan volume mention mencapai 900.000 lebih. 900.000 lebih. Itu hampir 1 juta. Lebih. Itu tinggi sekali. Padahal itu live pertama dan kedua kali ya. Tanggal 27 itu sehari sebelum live kan, tanggal 28 itu live-nya. Iya. Nah. Yang soal kacamata dan rak itu. Iya, tuh. Bingung dia mau matiin live TikTok-nya itu. Lucu sekali itu. Fenomena Abah ya. Iya. Oke. Nah, yang kedua memang masih Pak Prabowo yang paling tinggi. Yang kedua Pak Prabowo. Iya, yang paling tinggi perbincangan. Bedanya jauh nggak? Pak Prabowo itu perbincangan mencapai 599. Jadi cukup. 600 ke 900. 900 cukup besar ya bedanya. Itu 300.000 itu sangat besar. Sangat besar ya. Sangat besar. Lalu kalau kita itu dari sisi apa, engagement ya? Itu dari mentionnya aja. Mention aja. Jadi orang ngomong, misalnya saya di Instagram ngomong, saya suka Anies karena dia pintar. Yeah. Satu tuh di Instagram dihitungnya satu tuh. Terus di TikTok, di YouTube ada yang bilang Prabowo program-programnya masuk akal, itu tuh satu tuh dihitung tuh. Hitung satu tuh ya. Satu tuh. Nah kita hitung semuanya dalam 1 minggu terakhir Pak Anies itu nyampe 900.000 lebih, Pak Prabowo hampir 600.000. Jadi perbedaannya 300.000. 300 ya. Itu tinggi sekali sebenarnya di media sosial. Nah lalu kalau kita lihat perubahan itu terjadi kan kira-kira seminggu belakangan ini. Tanggal 27 lah kita lihat. Tanggal 26 mention terhadap Pak Prabowo dan Ganjar itu masih lebih tinggi daripada Pak Anies. Tanggal 26. Tanggal 26. Desember tanggal 27 Pak Anies itu agak meningkat tuh.
Tetapi kemudian tanggal 28 sampai tanggal 2 Pak Anies itu naiknya signifikan sekali. Jadi live TikTok dia sekali tanggal 28 itu dibincang oleh publik di media sosial pada tanggal 29. Lalu dia live TikTok lagi tanggal 30 itu diomongin lagi tuh sama publik ya. Tanggal 30 dan seterusnya. Sampai itu kan kemudian ada Anies Bubble kalau di Twitter. Lalu juga di TikTok itu ramai sekali perbincangan tentang Anies dan sebagainya. Ini sebenarnya menggeser popularitas yang tadi Ustadz bilang itu tadi. Gemoy versus Anies, desak Anies. Awalnya itu ada desak Anies tuh. Desak Anies agak naik, tapi tetap volume perbincangannya tidak lebih tinggi daripada Prabowo secara umum. Kalau gemoynya ya desak Anies bisa mendorong itu. Tapi kalau perbincangan secara umum Prabowo versus Aniesnya tetap lebih tinggi Prabowo. Tapi kemudian setelah ini naiknya signifikan banget. Nah, mungkin ditayangkan. Iya. Kalau ada yang bisa ditayangkan ke halaman 17 langsung. Halaman 17. Iya. Halaman 17 langsung. Kalau kita lihat perbincangan ini di media sosial. Ini kita bikin peta SNA-nya. Mungkin kemarin Pak Ismail Fahmi udah cerita tuh gimana caranya SNA itu di-generate, dibuat gitu ya. Itu kan jadi kalau ada satu akun berbicara tentang seseorang, nanti dia kalau dia itu direspon oleh orang lain, nanti akun itu akan menjadi akun yang influencing gitu, menjadi akun influencer. Nah, kalau ngelihat peta perbincangannya, ini akan kelihatan kalau Pak Gibran itu perbincangannya banyak. Di satu titik ada di yang paling bawah itu Gibran, di atasnya ada Prabowo. Ada Pak Gibran di bawah itu. Terus ada di atas lagi Pak Gibran tuh, paling atas, lalu di tengah-tengah ada Pak Gibran. Sayangnya, dua perbincangan paling atas dan paling bawah itu Pak Gibran dibincang dalam nada positif, artinya dipuji gitu ya. Tetapi dia tidak diperbincangan oleh publik lainnya. Jadi ngomong sendiri itu Pak Ustadz ininya Pak Gibran itu. Nah, berbeda dengan perbincangan tentang Pak Ganjar dan Pak Anies, apalagi Pak Anies itu dia dikerubuti oleh sekian banyak akun, oleh sekian banyak influencer, dan tidak semuanya berbicara positif terhadap Anies. Jadi perbincangan pada Pak Ganjar itu dominan positif, itu banyak sekali itu di bawah tuh kelihatan, dan dia menyatu dengan Pak Mahfud. Perbincangannya cenderung natural. Banyak terjadi diskusi di sana, meskipun kebanyakan adalah suara yang pro atau positif terhadap Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Tetapi kepada Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar itu relatif rame tuh. Perbincangannya positif dan negatif, sekaligus dimaki-maki, sekaligus program kerjanya disangkal masuk akal untuk dilaksanakan. Itu terjadi di situ tuh. Jadi kalau dilihat ada Pak Prabowo tentu saja yang berbicara dan klasternya sendirian tuh sendirian Pak Prabowo ini, dan kayaknya sudah 3 mingguan ini Pak Prabowo sendirian terus tuh, nggak ngajakin yang lain buat ngobrol tuh. Nah, jadi kalau dilihat dari peta ini kelihatan kalau yang paling banyak dibicarain itu pertama Pak Gibran, tapi dia nggak dibicarain sama orang lain, dia ngobrol sendiri aja tuh pendukungnya. Yang kedua Pak Anies, dia diobrolin sama Pak Gibran, grupnya yang di bawah Pak Mahfud itu, lalu juga dibicarain sama grupnya Pak Ganjar, klasternya Pak Ganjar, selain dibicarain sama grupnya Pak Anies sendiri. Nah itu jadi kelihatan tuh kalau perbincangannya petanya seperti itu tuh, ramai sekali. Nah, kalau kita lihat halaman selanjutnya, sebenarnya kita pengen halaman lihat 18. Iya, halaman 18 itu kita pengen lihat di media sosial siapa sih sebenarnya yang paling punya pengaruh tinggi. Dilihat dari jumlah followernya. Dari jumlah followernya. Kalau dilihat dari followernya, Pak Prabowo dan Pak Ganjar harusnya adalah dua tokoh yang sangat influensial. Harusnya. Yang unggahan-unggahannya bisa menjangkau lebih dari 20 juta followernya di semua kanal. Itu harusnya seperti itu. 21 dan 22 ya.
Tapi kalau lihat tadi peta perbincangannya, yang justru dibicarakan bukan Pak Prabowo, tapi yang dibicarakan Pak Anies. Pak Anies. Kayak gitu. Oleh yang pro dan kontra. Baik pro maupun kontra. Kenapa? Nggak ngerti tuh, Tat. Harusnya Pak Ganjar dan Pak Prabowo nih yang jadi perbincangan nih. Nah, kemudian kalau kita ingat tadi ada Pak Anies itu ngobrol live TikTok dan ngobrol dengan followernya tanggal 28 dengan terbata-bata tuh, Tat. Dia kebingungan gimana caranya matiin gitu. Itu lucu banget. Nah, ternyata ketika kita bandingkan di halaman berikutnya, pertumbuhan followernya itu akan kelihatan banget kalau pertumbuhan follower Pak Anies itu sangat signifikan, paling enggaknya di TikTok. Jadi saya petakan semua follower, semua pertumbuhan. Jadi Pak Anies minggu ketiga Desember berapa followernya, lalu minggu terakhir Desember berapa followernya di tiap kanal. Begitu juga Pak Prabowo di Facebook berapa followernya di minggu ketiga Desember, lah berapa followernya minggu kemarin. Itu saya petain tuh. Lalu di ranking dari semua yang paling tinggi pertumbuhan followernya, siapa nomor 1, siapa nomor 2, siapa nomor 3. Jadi nggak semuanya saya kasih tahu tuh yang pertumbuhan follower. Kalau pertumbuhan followernya cuma ada 0, sekian dan itu di angka paling bawah, itu saya nggak ngasih tahu. Nggak diangkat ya. Nggak diangkat tuh. Nah, kelihatan kalau ternyata pertumbuhan follower terhadap Pak Anies itu tinggi. Setidaknya gini, pertumbuhan follower di YouTube Pak Anies itu kelihatan. Di Facebook Pak Anies itu kelihatan. Paling signifikan memang di TikToknya Pak Anies itu 52%. 52%. Jadi minggu ketiga itu 606.000 jumlah followernya. Minggu kemarin itu sudah 923.000. Cepat ya. Itu 50% lebih. Tapi tentu saja ini sangat jauh kalau dibandingkan dengan jumlah follower Pak Prabowo maupun Pak Gibran. Tapi perlu diingat juga Pak Prabowo dan Pak Gibran itu sudah investasi di media sosial lebih dari 10 tahun yang lalu. Beda dengan Pak Anies yang baru kemarin, apalagi TikToknya tuh baru kemarin banget tuh. Jadi kalau dilihat dari volume memang agak jauh ya. Tapi kalau dilihat dari growth-nya, pertumbuhan followernya itu memang dia yang paling signifikan di antara ketiganya. Di antara ketiga capres tuh. Dan kalau dilihat sayang banget ini, saya sangat menyayangkan follower Pak Ganjar itu stuck. Nggak banyak pertambahannya dalam satu minggu terakhir. Nggak signifikan, 0, semua pertumbuhannya. Ada pertumbuhan tapi nggak signifikan untuk dibicarakan. Kalau Prabowo? Pak Prabowo yang paling signifikan itu pertumbuhan di Instagram. 3% pertumbuhannya. Di TikTok? Di TikTok Pak Prabowo nggak main. Nggak main ya? Nggak main. Ada sih akun TikTok Prabowo, tapi saya ragu itu bukan asli dari Pak Prabowo. Jadi nggak saya masukin, nggak berani saya. Yang paling signifikan itu kalau pertumbuhan TikTok ada di Pak Anies 52% pertumbuhannya, Pak Mahfud 18% karena kemarin dia malam tahun baru tuh dia live tuh. Nah itu follower TikToknya langsung naik tuh. Lalu Pak Mohaimin Iskandar. Pak Mohaimin Iskandar kan baru juga tuh main TikTok tuh. Baru kemarin tuh dia mau main, mau garap tuh TikTok katanya. Nah itu followernya memang naik signifikan, 16%. Selain itu nggak usah disebutin, emang nggak naik ya. Nggak naik. Gitu. Oke. Nah dari sini aja kita bisa lihat kalau ternyata pertumbuhan yang sedemikian, kalau saya harus apresiasi Anies nih, bukan berarti saya cenderung ke Anies gitu ya, tapi datanya memang demikian adanya, Cat. Datanya memang menunjukkan kalau strategi live TikToknya Anies kemarin itu mendongkrak pertumbuhan atau mengontrol pertumbuhan follower dia di kanal media sosial lainnya. Kan live TikTok strategi juga sama, itu mendongkrak kanal pertumbuhan YouTube dan Facebooknya Pak Mahfud. Gitu juga Instagramnya. Pak Mahfud Instagramnya stuck, nggak terlalu banyak pertumbuhannya. Twitternya juga stuck. Padahal Pak Mahfud di Twitter itu, pejuang tangguh itu, udah lama. Parah banget dia itu. Dia Twitter nggak nambah ya? Twitternya hanya nambah kurang dari 2.000, kurang dari 3.000, maaf, kurang dari 3.000. Jadi nggak signifikan kalau dibandingkan yang lainnya. Kayak gitu. Dan kalau dilihat memang yang
baru ini kan main di media sosial Pak Gibran Raka Buming tuh. Dan kalau dilihat memang pertumbuhan yang signifikan itu hanya di 2 kanal, Instagram dan Twitter. Dia main di TikTok tapi nggak juga signifikan pertumbuhannya. Cuma di 2 kanal lain, Instagram dan Twitter. Nah, itu kira-kira yang paling signifikan. Kalau kita ngelihat nih, sebenarnya kanal media sosial mana sih yang digemari anak muda sekarang ini? Itu kalau kita lihat datanya, yang paling pertama itu Instagram. Di halaman berapa kita lihat? Kita lihat di halaman 8. Coba buka halaman 8. Nah ini peta ya, perlu sekali kita pahami perkembangan para tokoh-tokoh calon pemimpin di media sosial ya. 9. Oke, halaman 9. Yep. Nah, itu kalau bisa dilihat tuh, sebenarnya petanya di tahun kemarin nih, Tat. Ini tahun 2023. Ya? Tahun ini nanti keluarnya akhir Januari. Jadi kita bisa belum rilis. Kalau dilihat, mana sih yang paling influential, mana sih yang paling banyak digarap sama anak muda? Pertama ternyata Instagram, Tat. Instagram. Kalau WhatsApp, Facebook Messenger, kayak gitu, Telegram, saya nggak masukin media sosial tuh. Kalau itu sebenarnya kan buat ini ya, buat messaging. Buat messaging, ada kayak gitu. Jadi yang pertama Instagram, memang dia masih paling tinggi. Yang kedua Facebook, yang ketiga TikTok, Tat. Kalau dilihat datanya tahun kemarin tuh, Tat, 2022 yang keluar tuh, TikTok itu masih ada di bawah, ada di urutan ke-6 atau ke-7. Tapi 2023 dia ada naik sampai mendesak melewati Twitter, melewati Pinterest. Ya, ini jauh banget nih lompatannya. Saya yakin 2024 ini kalau keluar datanya nih, TikTok mungkin ada di urutan pertama atau kedua. Setelah Instagram dan Facebook. WhatsApp saya nggak hitung tadi, Tat. Saya yakin ada di urutan di situ. Nah, kalau ngelihat ini, tentu saja tadi yang harusnya sangat influensial memengaruhi para followernya itu Pak Prabowo dan Pak Ganjar karena besar di karena situ, sangat besar di situ. Tetapi kalau ngelihat pertumbuhannya, ini selaras nih TikTok nih. Pak Anies akan menjadi kingmaker saya kira di TikTok. Meskipun Pak Ganjar follower TikToknya nomor 1 paling tinggi saat ini. Apa yang membuat Anies menjadi menarik belakangan ini? Kenapa begitu cepat mencuat? Kira-kira ada analisis khusus nggak? Pertama, dia satu-satunya capres dan cawapres yang mau live di TikTok. Oh, pertama kali? Pertama kali. Oh, yang belum lain, ada tuh. Belum ada tuh. Nggak pernah ada live? Belum pernah ada live. Yang kedua, bukan tekanan ya, saya kira beban untuk live di media sosial, apalagi dia mengkampanyekan dirinya, itu berbeda dengan ketika dia berkampanye di atas panggung atau di debat capres-cawapres tuh. Karena kalau dia live, dia akan berinteraksi langsung dengan followernya. Kalau bahasanya ketinggian, Pak Anies tuh sering tuh dibilang bahasanya ketinggian, kagak ngerti orang yang dengernya. Kalau bahasanya ketinggian, orang nggak bakalan ngerti. Dia bakal live ya. Tapi juga kalau bahasanya terlalu susah ya terlalu nggak masuk akal gitu, Tat. Kan ada ya. Kadang-kadang ngomonginnya apa, ditanya apa, jawabnya apa gitu. Ya orang juga bakal ninggalin itu, Tat. Jadi pada momen-momen itulah ketika dia live itu dia benar-benar sendirian tuh. Momen ketika dia menjadi dirinya sendiri, menjadi manusia yang tanpa, kalau dilihat Pak Anies live itu nggak ada yang bisik-bisikin tuh sebelah-sebelahnya. Benar-benar mengandalkan dirinya sendiri. Kadang di mobil ya. Di mobil sama di kereta kalau nggak salah. Di kereta. Begitu juga ketika Pak Mahfud live, ya ada temannya, tapi saat itu dia benar-benar sendirian. Momen ketika dia otentik menjadi manusia itu di situ tuh. Ketika dia menjawab, memaparkan pemikirannya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kadang pertanyaan juga nggak masuk akal ya, Tat. Itu ada di etalase berapa itu kacamatanya? Dia nggak ngerti ya. Apa etalase?
sampai dibahas di live berikutnya. Nah, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Yeah. Mungkin untuk diperdalam silahkan. Ke depan kira-kira seperti apa anunya potensinya untuk popularitas terutama Pak Anies ya di TikTok ini. Kemudian belakangan ini kan tadi kan sampai tanggal berapa tuh? Tanggal 2 ya? 2. Yang belum tercatat dari tanggal 2 sampai sekarang nih tanggal 4. Ada perkembangan baru juga nggak? Oke. Gimana sih kira-kira setelah live TikTok lalu apa? Ternyata kalau saya lihat sih live TikTok ini pertama dia diapresiasi Pak Anies itu oleh teman-teman generasi Z yang suka dengan Korea-Koreaan. Oke, nah itu yang penting ya itu sekarang ini ya. Tuh. Saya pernah bikin penelitian di media sosial dan itu rilis 3 bulan kemarin. Tentang apa saja sih topik-topik yang paling banyak disukai oleh anak muda, Gen Z nih Tat. Ternyata Gen Z itu paling suka tentang sport dan e-sport. Oke. Sport dan e-sport. Nomor 1 kalau kita ranking itu sport dan e-sport tuh. Gamesnya ya, bola. Gen Z tuh, bola, nomor 1 ya. Mobile Legend, Free Fire. Nah itu Gen Z tuh paling suka tuh. Gen Z tuh rentang usianya dari kita nggak ambil yang SD, kita ngambil yang SMP aja, SMP ke atas lah ya. Itu pertama itu. Yang kedua ternyata yang berhubungan dengan Korea-Koreaan. Artis Korea, film Korea, musik Korea. Ya, itu nomor 2 paling tinggi disukai oleh Gen Z. Ya Allah. Nomor 1 apa? Nomor 1 itu tadi sport game itu ya, game sport. Oh, oke. Nomor 2 baru Korea-Koreaan. Korea-Koreaan. Nah, jadi wajar ketika Pak Anies masuk live TikTok, itu kemudian yang menyambut paling antusias itu adalah yang suka Korea-Koreaan gitu. Apa hubungannya dengan Anies dengan anak-anak yang suka Koreaan ini? Gimana anunya koneksinya? Yang main TikTok itu kan anak Gen Z tuh. Iya betul. Pertama itu ya. Yang kedua, di TikTok itu sebelumnya kalau tentang dalam konteks capres cawapres, dalam konteks pemilu itu dibombardir dengan gemoy. Ada yang menari-nari atau ada karakter AI kayak gitu. Nah itu banyak sekali kita dapetin, kita bisa gampang banget ngelihat gemoy itu kalau udah itu ya isinya kayak gitu. Sebelumnya itu sayangnya Pak Prabowo dan Pak Gibran tidak masuk terlalu dalam ke substansi apa yang ingin disampaikan lewat dalam visi misi dan programnya. Cuma jadi gimmicknya dapat banget gemoy itu, tapi teman-teman juga bingung. Terus apa? Mau nawarin apa? Si gemoy ini bawa apa? Si gemoy itu mau nawarin apa buat kami kayak gitu. Kira-kira pengen gitu. Nawarin pipi buat dicubit. Atau nawarin perut buat ditusuk kan gitu, pakai jari telunjuk. Oh gitu ya. Jadi belum nggak ada pesan yang kuat ya di balik gemoy itu ya. Kurang ada diskusi lebih dalam tentang visi dan misinya. Iya. Terus kalau terus Raja TikTok untuk politisi, Raja TikTok di Indonesia itu Pak Ganjar. Iya. Unggahan-unggahan Pak Ganjar itu like-nya tinggi, jutaan, 4 juta, 6 juta, 8 juta. Itu hanya dalam hitungan hari itu. Kadang dalam hitungan 1 minggu tuh udah sampai 6 juta tuh. Iya. Dan kalau dilihat memang isi-isinya adalah aktivitas Pak Ganjar yang ringan-ringan. Aktivitas yang ringan-ringan, yang ketemu orang, yang bercanda kayak gitu, ketemu sama anak kecil bercanda. Itu tinggi banget. Tetapi lagi Pak Ganjar masih kurang memaparkan visi dan misinya. Di TikTok gitu. Di TikTok nggak sampai ya pesan itu. Nggak sampai tuh. Jadi ketika ada politisi kebetulan capres menyampaikan visi misinya di TikTok, menyapa Gen Z dengan cara yang kayak bapak-bapak, memang betul dia itu nggak ngerti apa itu TikTok, kelihatan betul. Tapi kita bisa ngelihat orang ini punya usaha untuk meraih generasi yang kayaknya ini kalau saya pribadi, kalau ngelihat generasi Z itu kadang suka sedih dalam urusan politik sebab mereka lebih sering dijadikan sebagai objek saja. Tidak
jarang sekali mereka dijadikan sebagai subjek pembahasan. Jadi ketika disapa dan dijadikan subjek, itu responnya itu yang jadi kemudian jadi bagus. Di situ mereka senang ya? Di situ mereka senang. Okay. Nah, saya kira strategi yang sama mungkin Pak Ganjar dan Pak Prabowo bisa masuk tuh ke situ. Pertanyaannya, bisa nggak mereka begitu? Sampai sekarang Pak Ganjar sudah mulai nggak? Live juga nggak? Sepengetahuan saya belum sih, Tat. Belum ya? Belum. Sejak 28 November sampai sekarang belum tuh berbicara capres, visi misi dan programnya. Baik. Ini kalau menurut saya nih, kan nggak ada unsur kampanye kan di situ ya. Kalau saya mau komentari tentang Anies nih ya. Ya. Jadi anak-anak ini juga kan sebetulnya alergi kalau tiba-tiba langsung kampanye kan. Oh, bukan alergi lagi, ditolak itu, Tat. Ditolak ya? Ditolak. Ya, ini kelihatan tuh kalau di Twitter itu kan Anies live-nya di TikTok, tapi jadi bahasannya nggak cuma di TikTok, Tat. Di Twitter, di Instagram, di Facebook, bahkan sampai ke media massa kan, sampai ke situ. Jadi itu kayak nggak terkonsep gitu ya? Kayak nggak terkonsep. Nggak terkonsep, jadi ya mengalir aja sifat apa adanya. Nah, sampai kemudian muncullah istilah Abah nih, gimana sih cerita munculnya? Nah iya, itu dia, Park Anies ya. Iya. Pak Anies gitu ya. Jadi ya pertama memang ya seperti itu, seperti orang tua gitu loh, Tat. Ya. Orang lihatnya memang dia orang tua yang sebagai orang tua yang mau menyapa anak-anaknya kayak gitu kan. Dan itu kebutuhan psikologis anak-anak Gen Z umumnya yang jarang disapa ya. Betul, jarang disapa. Padahal ada yang lebih senior dan bisa menyapa mereka, Tat. Iya. Tapi sayang banget nggak mau atau belum masuk ke sana. Siapa tuh? Yang paling senior saja capresnya, Tat. Ini Bapak itu lagi. Iya. Judulnya Bapak itu lagi gitu ya. Baik. Jadi fenomena Anies sebagai Abah ini kalau saya cerita ya. Dulu saya punya program di TV. Tiba-tiba karena ini program ini memang untuk anak-anak konsumennya. Tiba-tiba tuh Facebook saya dulu diserbu oleh anak-anak, termasuk Twitter. Ayah, gitu kan, panjang. Abi, Bapak, gitu. Sampai jadi ayahku ya. Gitu ya, kemudian tiba-tiba curhat. Sampai akhirnya saya bingung, terus terang gak paham saat itu. Lalu ada asisten saya yang dicari nomor teleponnya oleh salah satu follower ini. Dapat. Dimarahin lah. Karena nggak menghubungkan ke saya. Saking ingin bicara langsung. Terus saya bawalah data-data ini ke salah satu pakar. Apa komen awalnya dia bilang? Untung bukan pedofil nih. Ini kalau pedofil habis semua anak-anak nih. Akhirnya beberapa postingan saya yang kira-kira kurang cocok buat anak-anak, itu saya take down. Take down. Sampai akhirnya saya menemukan peta bahwa banyak anak-anak Indonesia itu punya ayah tapi kayak nggak punya. Ya. Kemudian masing-masing sudah sibuk sama gadgetnya. Ya. Sehingga orang tua sekarang itu sebetulnya lebih gampang menyapa anak pakai medsos ya ketimbang ngobrol langsung. Nah, kalau ini pun tidak dilakukan, maka anak-anak betul-betul kehilangan. Nah, menurut saya ini analisis pribadi, fenomena Abah itu benar nggak bahwa anak-anak itu senang kalau kemudian mereka disapa seperti itu? Iya, Pak. Iya benar gak? Saya kira itu benar banget, Pak. Karena pertama kalau kita lihat kenapa alasan anak muda ini engage dengan sosial media, mereka menggunakan sosial media, alasan pertama itu pengen tetap terhubung dengan keluarganya, rekan dan kerabatnya. Alasan pertamanya itu. Peer groupnya lah ya. Peer groupnya. Artinya kalau itu alasan pertama dan terutama untuk terhubung untuk menggunakan sosial media, realnya ada yang kurang tuh di kehidupan realnya tuh. Berarti ada jam yang kurang, mungkin ada sosok yang kurang dan sebagainya sehingga mereka pakai sosial media ingin tetap terhubung. Fenomena ayah sibuk,
Ya. Ayah malas bicara. Ya. Ayah yang udah capek kalau pulang. Saya itu Tat. Ayah yang kemudian sama gadgetnya sendiri. Ya. Sehingga anak-anak kurang mendapatkan perhatian. Inilah sebetulnya tanpa disadari oleh Pak Anies ketika dia masuk ya. Saya kira begitu. Ya, jadi anak-anak tuh seperti menemukan sosok kayak apalagi ketika ada statement dia untuk anak-anak Gen Z yang sedang galau. Nah. Ya, dia tidak terkesan menggurui, tapi pengalaman pribadi gitu ya. Bahwa kalau kamu lagi punya masalah, bilang galau aja susah dia. Ya. Harusnya kan kalau kamu lagi galau, apapun masalahmu, seperti saya juga pernah begitu, bahwa saya bukanlah orang yang satu-satunya, gitu ya. Bagi anak-anak itu kena tuh. Apa komennya kira-kira? Ya di rumahnya kurang kayak gitu tadi. Sosok itu memang kurang. Sebenarnya hal seperti itu udah kita lihat agak lama tuh ya tadi di media sosial itu. Kan kadang-kadang ada orang yang berdoa di media sosial tadi. Iya, berdoa di media sosial. Semoga dan sebagainya. Ada yang komen, lah kalau doa sebenarnya harusnya lo di masjid. Kenapa di medsos? Kenapa di medsos? Tapi kan bukan itu yang pengen dia sampaikan. Tapi dia pengen mendapatkan perhatian bahwa dia sedang begini, begitu dan sebagainya. Nah, fenomena seperti itu apalagi remaja itu kadang secara psikologis kan waktunya saya sendiri ngerasa waktu remaja itu waktu mencari selain di rumah kayak gitu mencari sosok yang enggak ada di rumah dan biasanya sosok-sosok itu kita dapatkan di tokoh-tokoh di artis-artis dan sebagainya tuh kayak gitu dan ketika Anies saya kira Anies berhasil masuk ke wilayah itu dia masuk ke wilayah yang kosong buat remaja itu memang di situ sosok yang perlu dibutuhkan. Pas masuknya di situ. Masuknya di situ. Cuma memang waktunya saya kira kurang pas. Kurang pasnya itu kalau dalam konteks pemilu waktunya cuma 3 bulan Sedangkan yang harus dia bicarakan, yang harus dia sampaikan sebenarnya lebih banyak. Bisa lebih banyak kalau. Tapi seru juga ya kalau ada presiden ya punya waktu tiap pekan berapa kali hanya ngobrol sama anak Gen Z gitu. Keren kali ya. Kayaknya itu idola banget itu. Gitu ya. Dengerin yang curhat, dengerin yang lagi nangis gitu aja. Benar. Ya kan yang penting kan nanti itu videonya dipotong kemudian bisa dinikmati yang lain walaupun nggak semuanya bicara. Nah sekarang terkait sama uangnya ini. Ngomong-ngomong, butuh uang besar nggak sih untuk main di media sosial? Dan apa aja sih posting-postingnya? Kalau dibandingkan dengan media kampanye lainnya, media sosial itu paling murah, Justru paling murah? Justru paling murah. Ya, misalnya saya dibandingkan mengambil Don Emprit sebagai konsultan media sosial misalnya. Murah atau mahal dibanding yang lain? Pasti ditolak kalau itu. Kenapa ditolak? Don Emprit nggak ngambil porsi itu. Karena ngambil porsi itu ya? Don Emprit porsinya edukasi aja. Edukasi, jadi Don Emprit itu perlu diketahui, yang saya dengar juga kemarin, dia tidak seperti konsultan-konsultan lain yang minta sekian miliar atau ratusan miliar hanya untuk mendandani orang yang minta dipoles di media sosial gitu ya. Tapi data Don Emprit silahkan dipakai oleh semuanya. Data Don Emprit silahkan dipakai oleh semuanya. Karena tujuannya ada edukasi itu kan. Edukasi. Kita pengen kampanye dari tahun ke tahun lebih baik dan berbicara dengan data, berbicara tentang substansi, tidak berbicara tentang hoax atau berbicara yang isinya hoax dan berbicara apalagi yang nggak ada substansinya sama sekali. Kita pengen ke situ tuh. Tapi kan butuh biaya juga ya. Nah makanya miskin Don Emprit itu tadi. Sebetulnya dalam media sosial tuh yang mahal postingnya didananya di mana sih? Nah. Tapi kita juga mengamati banyak teman-teman yang memanfaatkan media sosial untuk mendandani itu ya, mendandani citra, mengkampanyekan visi misi, mengeksplorasi lebih dalam program-program yang ditepaparkan. Itu banyak sekali itu. Dan saya kira itu bagus untuk hal itu. Dan tentu saja kalau itu menggandeng pihak yang di luar lingkar ininya, lingkar pertemanan atau lingkar ininya,
lingkar apa namanya tim kampanye gitu, Iya. itu tentu saja ada biayanya. Ada biaya. Dan kalau kita dan nggak murah itu, Tat. Saya nggak bisa sebutin ini ya, Tat. Nggak apa-apa, sebutin aja biar. Bukan apa-apa, Tat. Tarifnya beda-beda. Oh gitu. Kayak bikin gemoy misalnya. Iya. Itu komponen biayanya bisa jadi gemoy itu apa aja sih? Pertama konsep. Itu yang paling mahal. Yang mahal konsepnya dulu. Paling mahal tuh konsep tuh. Karena sebetulnya jadi gemoy ini kebetulan atau memang dikonsep? Saya kira harus dikonsep, Tat. Kalau nggak dikonsep, nggak bakal jadi kayak gitu. Kalau ke Pak Anies kan kebetulan nih kayaknya dia masuk nge-live tiba-tiba. Sebenarnya udah banyak yang mendesak Pak Anies untuk masuk ke TikTok karena nggak digarap sama dia. Iya kan belum paham. Emang belum ada awareness Iya, emang generasi kolonial kan gitu, Tat. Iya. Belum ada awareness di situ kan. Nah, belum ada tuh. Dia malas emang ngegarap itu. Makanya saya pesan lah sama Pak Anies secapek apapun, walaupun harus di mobil tetap lanjutin tuh. Yang penting dapat sinyal. Live, sapa anak-anak Gen Z, Anda sudah bersedekah dengan sesuatu yang luar biasa. Ya. Iya. Pertama konsep paling mahal. Konsep yang mahal ya. Yang kedua, kalau range angka bisa berapa tuh? Misalnya saya mau jadi gemoy misalnya gitu. Nggak cocok lah ya. Enggak. Drone Breed nggak bisa jawab, Tat. Nggak bisa jawab. Terus setelah konsep apa lagi? Karena ini kan susah ya cari standarnya susah ya. Ya setelah konsep saya kira masuk ke ininya ya, program-program yang harus di rencana kerja kayak gitu. Rencana kerja. Programnya apa saja. Lalu setelah itu baru mencari bentuknya, gemoy itu turunannya apa aja nih. Turunannya apa? Mulai dari apa misalnya di media sosial, videotron, sampai menjadi maskot. Betul, itu turunnya itu. Gitu ya? Iya. Jadi kaos. Jadi bukan cuma jadi kaos, ya benar maskot itu kan lucu-lucuan tuh gitu. Iya. Bahkan foto-foto yang kita lihat sekarang kan gemoy kebanyakan memang ke foto AI itu. Foto AI itu kebanyakan. Saya harap nanti di kertas suara nggak pakai foto AI sih. Lucu juga ya kalau fotonya foto avatarnya ya yang dipasang ya. Nah setelah itu baru konsep tentang kapan dan di mana diposting, dalam konteks apa dan diposting. Setelah itu baru ngomongin siapa yang posting. Ini semua dibayar nih. Semuanya harus dibayar. Panjang itu. Iya. Mulai dari take shoot sampai ke editing ya. Betul. Kemudian lempar. Pakai ads juga nggak? Pakai ads juga situ. Iklan juga. Kalau kemarin sih ngelihat belum ya. Belum pakai ya. Nggak pakai iklan internal Instagramnya kayak gitu ya. Atau Facebooknya nggak. Belum tuh. Belum. Masih organik aja. Masih ya. Semuanya organik. Masih pakai pasukan sendiri gitu loh. Iya. Nah sekarang pesannya deh terakhir buat para pendukung. Pendukung siapa nih? Pendukung siapa nih? Terserah. Oke. Kan Drone Breed kasih data nih. Nah, kasih coba apa yang mesti dilakukan oleh para pendukung jika ingin mendukung calonnya di media sosial. Pertama dan terutama kalau Drone Breed pesannya itu jauhi hoax. Jauhi hoax. Ya hoax. Hoax ini sekarang udah banyak banget yang beredar dan menyasar ketiga-tiganya. Itu nggak sehat buat percakapan tentang visi misi program kerja. Paling besar menyasar siapa hoax itu? Belum didata? Menyasarnya nomor satu sih, Tat. Paling banyak? Paling banyak. Itu tentang rasialisme, tentang agama ya, toleransi dan intoleransi. Kebanyakan berbicara tentang itu. Hoax semua ya kebanyakan. Itu hoax, kebanyakan hoax. Pertama tentang hoax, lalu yang kedua. Jangan sebarkan hoax ya, itu yang pertama. Ya, lalu yang kedua, Tat, yang penting itu kalau memang punya gairah untuk punya semangat gitu ya, punya semangat untuk mendukung, dukunglah dengan cara yang baik. Dengan cara misalnya dukung dengan cara yang baik itu, Tat, balik lagi ke infak. Waktu, tenaga, ke skill ya. Iya, karena
kita harus akui tadi, kalau dari peta percakapan tadi, yang paling banyak dibicarakan itu justru yang paling sedikit dana kampanyenya. Oh gitu. Ya, tetapi sekaligus yang paling banyak juga percakapannya dalam nada negatif. Iya. Artinya ya segala macam caci maki, hoax dan sebagainya ada di situ. Nah, saya kira kalau mau berinfak ya tentu saja waktu, tenaga dan pikiran untuk yang baik-baik. Ya, nah ini bentuk perjuangan ya, yang mau mendukung, lakukan yang baik-baik, melakukan misalnya counter, serangan balik boleh aja ya, untuk mereka yang melakukan serangan-serangan negatif untuk kita berikan penjelasan hal-hal yang sebenarnya. Begitu ya. Begitu juga menggunakan kata-kata yang betul-betul bisa mengena, menjawab, bahkan memuaskan orang-orang yang tadinya salah paham. Karena yang melempar hoax ini kadang-kadang juga nggak sadar kalau itu hoax. Kebanyakan benar gitu ya. Dari kita punya pengalaman waktu COVID. Iya. Kita ngelihat siapa sih sebenarnya penyebar hoax paling banyak di Indonesia ini tentang COVID. Nah penting nih, ya siapa tuh? Ternyata dari demografinya, kalau dilihat demografi pengguna internet di Indonesia itu yang paling banyak pertama pelajar. Demografi pengguna internet pertama itu pelajar. Dulu ya. Demografi pertama pelajar dan mahasiswa. Yang kedua paling banyak itu ibu-ibu. Rumah tangga. Yang kedua ya. Yang kedua, lalu yang ketiga baru pekerja PNS dan sebagainya. Yang keempat pensiunan dan seterusnya. Iya. Lalu kalau dilihat siapa sih yang paling banyak menyebarkan hoax? Bukan produksi ya, Tat ya. Paling banyak menyebarkan nih. Karena produksi. Menyebarkan tuh bisa jadi dia nggak tahu kalau dia lagi menyebarkan hoax. Nggak sadar ya. Nggak sadar tuh. Itu ada di demografi kedua tuh, Tat. La haula wala quwata illa billah. Ya. Saya kira demografinya belum berubah ke sekarang, Tat. Gitu ya. Ibu-ibu baik yang bekerja maupun bukan pekerja ya. Hah? Ibu-ibu aja, ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga banyak kan ya. Waduh. Karena pakai perasaan dia ngirimnya. Apa nih? Main sebarin aja gitu. Untungnya Tat, generasi Z ini generasi yang cukup kritis terhadap informasi. Alhamdulillah. Memang benar dia merujuk pada media sosial untuk mencari informasi. Pertama kali dia pakai media sosialnya tuh untuk mencari informasi. Tapi setelah mendapatkan informasi dia tidak langsung menerima itu. Dia cross check. Pertama cross check di peer groupnya. Ini bener nggak nih ada kayak gini? Nggak dijudge dulu bener atau nggak? Ya nggak langsung. Mereka juga punya sistem ya? Punya sistem tuh. Dia pertama cross check ke peer group. Beda sama mama tadi. Mama tadi kelempar langsung bensinnya nyala gitu ya. Ini saya nggak berani ngomong kayak gitu, Tat. Justru anak-anak Gen Z ini dia tahu ya. Iya, dia yang cukup kritis. Iya, mana editan, mana bukan editan gitu. Betul. Ya. Kemudian kalau dia gagal memahami dia tanya sama timnya, ini bener gak nih gitu ya. Baru kemudian dia ngomong. Iya. Kalau yang satu lagi, pakai perasaan dia. Benar salah yang penting lempar dulu. Baik, terima kasih Mas Nova atas informasinya pada malam hari ini dan saya kira kita sudah mendapatkan hal penting bahwa ternyata untuk berjuang di media sosial semua ada ongkosnya. Ya. Dan pertarungan seperti yang kita melawan Israel lewat media sosial ternyata efektif. Gitu ya. Misalnya sekarang penyebaran informasi tentang mau masuknya kapal Israel itu kan penyebaran lewat media sosial dan ini semua bagian daripada perjuangan kita ya untuk memenangkan kebenaran. Terima kasih Mas Nova dan terima kasih buat yang hadir semuanya. Semoga bermanfaat. Nah sebelum berpisah nih, ada nggak closing statement satu saja? Ini buat yang hadir malam hari ini nih, kebanyakan kayaknya pendukung nomor 1, nomor 2 atau nomor 3? Enggak? Gemoy katanya. Gemoy katanya. Apa pesannya kira-kira? Tat, kalau saya boleh bukan pesan Tat, tapi nanya. Tadi itu saya masih bingung sebenarnya. Tadi dengar tentang infak atau sedekah ke fakir miskin di lingkungan kita. Lalu hubungannya dengan memilih pemimpin yang diridhoi itu apa, Tat? Kalau buat saya ini nggak masuk itu. Belum masuk ya? Belum masuk tuh. Gimana, jadi gini, Tat?
Ini, jadi gini. Di dalam Al-Quran, Nabi ditegur. Wahai Nabi, andai kamu infakkan harta sebanyak bumi, kamu tidak akan bisa satukan hati manusia. La anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kok isyaratnya kok harta, infak gitu. Gitu kan? Terus Nabi ditolong oleh Allah dalam kasus ini, itu adalah dengan diberikannya sahabat-sahabat orang-orang yang beriman. Nabi ditolong di situ. Nah kalau kita lihat sahabat-sahabat yang beriman ini perjuangannya juga berjenjang. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa orang-orang yang kaya raya, yang dermawan, budaya sedekah, budaya infak di kalangan semua sahabat, ini begitu kuat. Nah disinilah pertolongan yang Allah berikan kepada Rasulullah lewat sahabat-sahabatnya ini. Bahwa mereka inilah yang akhirnya menjadi pejuang-pejuang Rasulullah SAW dengan infaknya. Ya, selain dengan perjuangan-perjuangan jihadnya, politiknya, infak mereka inilah yang mempengaruhi. Terus konteks Indonesia gimana? Kalau saya tadi kasih isyarat, mereka serangan fajar, infak subuh deh. Ya. Agar mereka tidak menjadi korban. Dengan sembako yang sedikit kemudian mengorbankan kedaulatannya. Kita terutama dari keluarga terdekat nih. Keluarga-keluarga yang mampu berinfak dong sama saudaranya. Setidaknya pada hari serangan fajar itu. Ini yang membuat nanti itu negara ini menjadi berisbat infak itu. Membersihkan hati, membersihkan harta, dan membersihkan orang yang kita berikan. Akan berubah nih, kecuci. Indonesia yang telah memberhalakan uang, jadi politik uang menjadi budaya, insya Allah bisa kita bersihkan. Kalah. Besok-besok mereka berpikir ulang. Sama halnya ketika Pak 01 ini tiba-tiba live dan kemudian naik, kan ketulusan. Ya, enggak, istilah anak-anak saya ini bilang on purpose. Jadi nggak punya tendensi. Kalau bikin akun, bikin aja, nggak usah berbau buzzer deh. Ya tulus saja. Anak Gen Z lebih suka kok apa adanya. Dan mereka cross check loh. Yeah. Mereka pinter loh. Ya, mereka tahu. Lu tampilin aja yang aslinya. Nah alhamdulillah udah lagi kucel mukanya, cahayanya juga lagi nggak bagus. Nanyanya kelihatan tuh bahasanya juga udah lagi capek itu sebetulnya. Tapi karena ya namanya bapak-bapak nggak paham, ya matiin aja nggak bisa. Ya. Dan dia mau nanya, Iya. Dia mau belajar dari anak yang lebih muda. Mau nanya. Dan bagi anak-anak ternyata itu sesuatu ya. Iya. Anak-anak suka. Ini bapak-bapak banget nih apa adanya nih. Iya. Dia lagi nggak kampanye gitu kan. Yep. Nah, itulah yang anak-anak suka, ketulusan itu. Yeah. Keikhlasan itu. Dan yang kayak begini ya sudah terbukti. Ya mudah-mudahan data dari Drone Emprit ini menambah semangat kita untuk berjuang lagi ya. Baik, terima kasih. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.